Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan membawakan materi tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Laila Nuraini dari kelas 12 A to B. Oh iya, buat teman-teman semua, jangan lupa like and subscribe ya. Berikut adalah materi tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. 1. Teori Gujarat. Islam dipercaya tiba dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat dan Persia, Islam masuk Nusantara abad ke-13 Masehi, sedangkan Mekah sebelum 7 Masehi saat Rasulullah masih hidup. Selanjutnya, B. Strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. 2. Perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ekonomi ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Jalur perkawinan ini juga lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati, karena mereka memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya sehingga mempercepat proses Islamisasi. 3. Pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan yang baik. 4. Tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. 5. Kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Selain wayang, media yang lainnya adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara ini sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik, sehingga lambat laun mereka memeluk Islam. 6. Atau yang terakhir adalah politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. C. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara.
Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif, seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Mula-mula Islam masuk ke Kalimantan Selatan dibawa oleh pedagang Arab dan mubalik dari Pulau Jawa. Islam masuk ke Kalimantan Barat dibawa oleh pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang. Kemudian Islam masuk ke Kalimantan Timur dibawa oleh Dato' Ri Badang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Kemudian Islam berkembang di Papua, tetapi perkembangannya berjalan agak lambat. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam masuk ke Sulawesi dibawa oleh Dato' Ri Badang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara, dibawa oleh mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Yang kelima atau yang terakhir adalah perkembangannya Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk Pulau Jawa kira-kira abad ke-11 Masehi, dibawa oleh pedagang Arab dan mubalik dari Pasai. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh Wali Songo. D. Kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi Kerajaan Jumpa yang berdiri abad ke-8 Masehi, disusul Kerajaan Puralak pada abad ke-9 Masehi. 1. Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ibrahim bergelar Sultan Ali Muhayyad Syah atau disebut Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 3. Demak. Kerajaan ini didirikan oleh adipati bernama Raden Patah. Untuk melancarkan serangan armada Demak terhadap Portugis di Malaka, Demak dipimpin oleh Pati Yunus, putra Raden Patah, yang kemudian beliau diangkat menjadi raja kedua. 4. Pajang. Didirikan oleh Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Banawa yang menduduki tahta Pajang, tetapi ia disingkirkan oleh Arya Panggiri, putra Pangeran Prawata. 5. Mataram Islam merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Panangsang. Mataram mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. 6. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dengan bantuan Fathahillah. Kesultanan Cirebon meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Pada abad ke-17 terjadi perselisihan keluarga sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi Kasepuhan dan Kanoman. 7. Banten. Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahannya dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banten mencapai puncak keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Ternate dan Tidore. Ternate berdiri abad ke-13 dan mencapai puncak keemasan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Sedangkan raja terkenal Tidore adalah Sultan Nuku. Kesembilan atau yang terakhir adalah Makassar. Abad ke-16 Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, Goa dan Talo, dan bersatu menjadi Goa Talo. Yang bertindak menjadi rajanya adalah Raja Goa, Daeng Manrobia, bergelar Sultan Alauddin. Sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Talo, Karaeng Matoaya, bergelar Sultan Abdullah. Pada masa itu menjadi puncak kejayaan Makassar.
Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. B. Jamiat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada 14 Juli 1905. Pendirinya antara lain Sayyid Muhammad Al-Fajur bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Shahan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid atau bangsawan Arab. C. Al-Irsyad didirikan oleh pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dan mendirikan sekolah dan perpustakaan. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh KH Abdul Halim pada tahun 1911. Sejak 1917 diubah menjadi Persyarikatan Ulama, bertujuan untuk menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, dipimpin oleh KH Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam NKRI. F. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. 2. Gerakan politik. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.